Halo teman-teman PPG Prajabatan Universitas Nusa Cendana gelombang 1 tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Arwin Yufrid Liu. Di sini saya akan membahas tentang profiling peserta didik. Nah, sebelum itu kita akan ketahui dulu apa saja yang akan kita bahas. Oke, yang kita bahas di sini adalah karakter peserta didik. Yang pertama itu adalah etnik, yang kedua adalah kultural, yang ketiga adalah status sosial, yang keempat adalah minat, yang kelima adalah perkembangan kognitif, yang keenam adalah kemampuan awal. Lanjut. Yang ketujuh adalah gaya belajar. Yang kedelapan adalah motivasi. 9 perkembangan emosi. 10 perkembangan sosial. 11 perkembangan moral. Dan yang terakhir adalah perkembangan motorik. Kita masuk di poin yang pertama. Poin yang pertama adalah etnik. Ayo kita cari tahu apa saja yang harus diketahui oleh guru. Jadi di sini teman-teman, pendidik atau guru dalam melakukan proses pembelajaran perlu memperhatikan jenis etnik apa saja yang terdapat dalam kelasnya. Misalnya dalam suatu kelas kadang terdiri dari peserta didik etnik, ada etnik Jawa, ada etnik Rote, ada etnik Sumba, ada etnik Flores, ada etnik Timor, etnik Sabu, dan lain sebagainya. Jadi di sini guru perlu mengetahuinya. Oke, kita lanjut. Yang berikut adalah kultural. Budaya yang ada di masyarakat kita sangatlah beragam, seperti kesenian, norma, kepercayaan, kebiasaan, dan adat istiadat. Peserta didik yang kita hadapi mungkin berasal dari berbagai daerah yang tentunya memiliki budaya yang berbeda-beda. Sehingga kelas yang kita hadapi kelas yang multikultural atau sangat beragam. Jadi di sini guru harus mampu menyikapi keberagaman yang ada di sekolah atau kelas tersebut. Kenapa? Karena ketika guru mampu menyikapi kelas tersebut dengan keberagaman, maka proses belajar mengajar di sekolah atau di dalam kelas itu akan berjalan secara lancar dan baik. Oke, kita lanjut ya teman-teman. Yang berikut adalah status sosial. Peserta didik dengan bervariasi status ekonomi, sosial, budaya yang menyatu untuk saling berinteraksi dan melakukan proses pembelajaran. Jadi di sini pendidik atau guru dituntut untuk mampu bersikap adil dan tidak ada diskriminatif. Artinya bahwa kita sebagai guru harus mampu atau perlu mengetahui latar belakang dari setiap siswa yang berbeda-beda. Ya, misalnya ada yang dari keluarga yang ekonominya kurang mampu, latar belakang sosial dan budaya yang sangat beragam. Jadi, sebagai seorang guru, perlu kita ketahui semuanya agar kita bisa mampu mengayomi siswa kita, agar proses pembelajaran itu terjadi sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan peserta didik.
Oke, yang berikut adalah minat. Minat belajar pada peserta didik memegang peran penting dalam pembelajaran. Minat peserta didik pastinya bermacam-macam. Guru sangat perlu mengetahui apakah peserta didik memiliki minat belajar yang tinggi atau tidak. Hal tersebut dapat dilihat dari indikator minat. Contohnya seperti indikator minat meliputi perasaan senang, ketertarikan peserta didik, perhatian dalam belajar, keterlibatan peserta didik dalam kegiatan pembelajaran, manfaat, dan fungsi mata pelajaran. Oke, kita lanjut teman-teman. Yang berikut adalah perkembangan kognitif. Setiap tahapan perkembangan memiliki pendekatan yang berbeda dengan tahapan usia yang lain. Tingkat perkembangan kognitif yang dimiliki peserta didik akan mempengaruhi guru dalam memilih dan menggunakan pendekatan pembelajaran, metode pembelajaran, media pembelajaran, dan jenis evaluasi. Artinya bahwa guru perlu mengetahui perkembangan peserta didik di dalam kelas. Karena di dalam kelas itu tidak sama umur peserta didik, jadi seorang guru harus mampu mengetahuinya. Yang berikut adalah kemampuan awal. Cara untuk mengetahui kemampuan awal peserta didik dapat dilakukan melalui teknik tes, yaitu prates atau tes awal, dan teknik non-tes seperti wawancara. Melalui wawancara dan tes awal, maka kemampuan awal peserta didik dapat diketahui. Kemampuan menjawab tes awal dapat dijadikan sebagai dasar untuk menetapkan materi pembelajaran. Oke, kita lanjut ya. Sekarang gaya belajar. Gaya belajar dapat mempengaruhi proses dan hasil belajarnya. Gaya belajar dapat dikelompokkan menjadi 4, yaitu visual, audiovisual, kinestetik, serta reading dan writing. Lanjut. Yang berikut adalah motivasi. Motivasi belajar yang tinggi dari peserta didik akan nampak dari ketekunannya dalam belajar, yang tidak mudah patah semangat untuk mencapai keberhasilan meskipun banyak rintangan yang dihadapinya. Yang berikut adalah perkembangan emosi. Guru perlu membawa suasana emosi yang senang atau gembira dan tidak memberi rasa takut pada peserta didik. Bisa dilakukan dengan model pembelajaran yang menyenangkan, yaitu enjoy learning, belajar melalui bermain monopoli pembelajaran, ular tangga pembelajaran, kartu, karwet, dan lain sebagainya. Yang berikut adalah perkembangan sosial. Perkembangan sosial peserta didik dapat diketahui atau dilihat dari tingkat kemampuannya dalam berinteraksi dengan orang lain dan menjadi masyarakat di lingkungannya. Yang berikut adalah perkembangan emosi. Guru perlu membawa suasana yang senang, gembira, dan tidak memberi rasa takut pada peserta didik. Bisa dilakukan dengan model pembelajaran yang menyenangkan, yaitu belajar melalui bermain monopoli pembelajaran, ular tangga pembelajaran, kartu karwet, dan lain sebagainya. Yang berikut adalah perkembangan moral. Moralitas dijadikan sebagai sumber atau acuan untuk menilai suatu tindakan atau perilaku karena moralitas
yang berimplikasi pada takaran kualitatif seperti baik buruk, benar salah, pantas tidak pantas, dan lain sebagainya. Yang berikut adalah perkembangan motorik. Nah, perkembangan motorik itu terbagi dalam dua bagian ya. Jadi perkembangan motorik itu merupakan proses yang sejalan dengan bertambahnya usia secara bertahap dan kesinambungan, di mana gerakan individu meningkat dari keadaan sederhana, tidak terorganisir, dan tidak terampil ke arah yang penguasaan keterampilan motorik yang kompleks dan terorganisir dengan baik. Di sini motorik itu terdiri dari dua, yaitu motorik halus dan motorik kasar. Yang pertama itu motorik halus. Motorik halus itu adalah gerakan yang digunakan otot halus atau sebagian anggota tubuh tertentu yang dipengaruhi oleh kesempatan untuk belajar dan berlatih. Contohnya adalah melipat, menggunting, meronce, dan menulis. Yang kedua adalah motorik kasar, gerakan tubuh yang menggunakan otot-otot besar atau sebagian besar seluruh anggota tubuh yang dipengaruhi oleh kematangan anak itu sendiri. Contohnya itu berlari, berjalan, melompat, dan lain sebagainya. Oke, terima kasih teman-teman atas waktunya untuk menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.